Secara ringkas kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sejak kasus Sedari ini menjadi perhatian publik, LPSK pada pertengahan Mei 2024 telah membentuk tim dan menugaskan tim tersebut secara khusus untuk melakukan tindakan proaktif pendalaman kasus tersebut dengan melakukan koordinasi kepada Polda Jawa Barat, kepada Polres Cirebon Kota, kepada keluarga korban, dan semuanya itu dimaksudkan untuk menggali dan memberikan informasi kepada saksi dan atau keluarga korban untuk kepentingan pelindungan saksi dan korban. Bahkan beberapa pimpinan LPSK terjun langsung di Cirebon, Jawa Barat, balik lagi, dan sebagainya. Langkah LPSK pada intinya menawarkan perlindungan untuk memberikan rasa aman pada saksi dan korban, termasuk keluarganya, dan untuk memberikan keterangan pada proses peradilan. Pertimbangan langkah-langkah proaktif itu penting dilakukan oleh LPSK agar jadi pertimbangan langkah proaktif itu penting dilakukan oleh LPSK untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban atau memberikan pendampingan pada proses peradilan pidana itu sendiri. Tujuannya tentu juga untuk dapat membantu mengungkap sebuah tindak pidana. Inisiatif langkah proaktif ini tidak serta-merta membuat saksi dan atau keluarganya mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Begitu saja. Karena pada kenyataannya juga beliau-beliau mereka saksi korban tersebut masih membutuhkan pertimbangan, membutuhkan waktu untuk menentukan mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK atau tidak. LPSK memandang perlu melakukan penelaahan secara mendalam. Ini karena korban, kalau kita dilihat undang-undang, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi akibat satu tindak pidana. Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, dan telah diberikan. Ini di pasal 5 Undang-Undang 31 2014. Pemberian saksi dan korban tindak pidana dalam kasus tertentu juga diberikan berdasarkan keputusan LPSK. Ada beberapa tantangan tentu dalam penelaahan proses perlindungan ini yang dilakukan oleh tim selama proses penelaahan, dan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan. Pertama, kita tahu semua bahwa kasus ini atau perkara ini sudah lama, 8 tahun, yang beberapa saksi atau keluarga korban juga tidak mudah untuk mengingat kembali fakta-fakta apa yang mereka ketahui. Ada juga, kita semua tahu, berkembang beragam pendapat atau pandangan atau keterangan yang banyak melalui media. Itu juga penting menjadi sebuah pertimbangan. Hal lain juga, beberapa saksi telah berpindah tempat tinggal. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu, karena di saat
Yang bersamaan, saksi-saksi juga harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam rangka penanganan perkara tersebut, sehingga kita memanfaatkan sisi-sisi waktu mana yang tepat, termasuk langkah-langkah asesmen psikologis secara tepat. Mempertimbangkan sejumlah tantangan tersebut di atas, maka LPSK tentu perlu waktu dan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait kasus ini. Upaya penelahan secara mendalam terus dilakukan. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa LPSK mendukung upaya Polri dalam upaya pemeriksaan internal terhadap sejumlah anggota Polri yang bersentuhan atau menangani perkara tersebut, dan diharapkan dapat membuat terang perkara, membuat jelas bagi publik, dan tentu perlu memperkuat alat-alat bukti lain, scientific crime investigation, untuk memenuhi hak-hak korban dan atau keluarganya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Itu pokok-pokok yang kami sampaikan. Dan saat ini dari sekian banyak permohonan, LPSK sudah menerima pengajuan permohonan sebanyak 10 orang. Itu informasi awal yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, teman-teman, kita untuk menggali informasi lebih dalam, kalau teman-teman punya pertanyaan bisa disampaikan, nanti mungkin secara akan dijawab secara bergantian, karena memang beberapa wakil ketua juga turun ke Cirebon langsung bertemu beberapa pihak, dan mungkin kalau bila ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan nanti akan dijawab secara bergantian. Silakan teman-teman. Sore Pak Ketua dan Bapak Wakil, Ibu juga. Saya Faris dari TV One ingin menanya, sebenarnya target utama atau sasaran dari LPSK sendiri dalam melindungi saksi dan korban di kasus ini tuh siapa dan pihak mana sih sebenarnya yang menjadi urgensinya, yang urgensinya tinggi itu pihak mana? Itu sih. Terima kasih. Ya, bisa langsung dijawab mungkin Bu ya. Silakan. Target yang paling penting adalah rasa aman yang tadi disampaikan. Itu dulu. Rasa aman bagi saksi atau keluarga yang memberikan kesaksian. Itu penting. Siapa? Itu tergantung subjeknya. Tapi rasa aman bagi saksi, siapa saja dalam proses peradilan, sehingga dia bisa mengungkapkan secara benar, secara jujur, apa adanya. Itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau tadi dikatakan pihak mana, kita tidak berbicara pihak mana. Tapi yang paling penting adalah perlindungan itu diberikan adalah memberikan rasa aman. Itu dulu. Terima kasih. Ada tambahan? Jawaban? Oh, ya baik. Silakan. Izin Pak, saya Heru dari Radio El Sinta. Izin bertanya, ini bentuk perlindungannya yang akan diberikan LPSK kepada saksi-saksi itu seperti apa? Terus yang kedua, dari yang Bapak sebutkan tadi, Bapak bilang ada 10 yang akan diberikan perlindungan ya. Apakah ada dari saksi dari narapidana yang kemarin akan mengajukan PK, ada juga atau tidak? Terima kasih. Silakan dijawab Bu Sri. Ya, kalau berbasis pada bentuk perlindungan itu kembali pada tupoksinya LPSK ya, bahwa kami memang memiliki beberapa perlindungan dari
prosedur, kemudian juga perlindungan fisik, kemudian bantuan medis dan juga psikologis. Itu beberapa bentuk perlindungan. Lalu berkaitan dengan narapidana, sampai hari ini kami belum menerima pengajuan permohonan dari para narapidana. Berarti yang 10 ini termasuk? Maaf, ada satu, cuma tapi masih dalam proses asesmen dan asesmen psikologis dan juga penelaahan. Jadi belum sampai pada satu kesimpulan secara resmi. Berarti 10 ini yang sudah diterima ya permohonannya ditelaah? Penerimaannya itu masih di asesmen ya Mas, masih ditelaah dan belum ada keputusan kami menerima atau tidak. Gitu. Untuk Suroto sendiri? Sama, itu juga posisinya di situ. Silakan, mungkin ada yang lain? Iya Mas. Silakan, Mas. Izin Bapak Ibu, perkenalan saya Tia dari Kompas.com. Mau izin penegasannya dari 10 tadi kan disebutkan masih dalam proses ya asesmen. Nah, sudah sejauh mana prosesnya sampai saat ini Bu, mengingatkan dihitung sampai tanggal 10 Juni, berarti sudah ada yang bergulir dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Sudah sejauh mana prosesnya, dan mungkin bisa agak diperjelas sedikit Bu mengenai 10 orang ini dari pihak mana saja, apakah dari pihak Vina saja kah, atau dari Eki saja, atau mungkin dari masyarakat sekitar yang dijadikan saksi oleh kepolisian, mengingat ini masih berkembang terus dan ada saksi-saksi baru. Terima kasih. Iya, ke-10 orang ini tentunya karena tadi ya metode kita kan mengajak bicara dan juga berdialog gitu ya dengan korban dan keluarganya, tentunya ya kedua belah pihak dan juga beberapa tadi ya pihak yang mengetahui terkait lainnya, dan semuanya sedang dalam proses assessment, dan tentunya ini yang akan menjadi bahan penelaahan nantinya. Saya kira itu. Mana gitu ya, apapun masalahnya kita tidak mengklasifikasi pihak mana, karena proses juga masih berjalan, proses penanganan yang dilakukan oleh penyidik juga masih berjalan ya. Jadi intinya satu orang itu adalah bagian dari 10. Satu orang yang dulu telah disampaikan oleh LPSK, oleh Bu Susi dan teman-teman yang lain. Dan saat ini ya, posisi kemarin itu masih harus dilakukan lanjutan asesmen psikologis. Sepanjang keterangan-keterangannya clear, kemudian juga hasil asesmennya juga sudah kita terima, dan keterangan atau dokumen atau informasi dari penegak hukum juga kita terima, itu akan mudah kita cepat untuk